Hai, bertemu lagi bersama Mimin di channel Baca Rita Film. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Kinan di part 110. Nah, seperti biasa sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari channel Baca Rita Film. Buat kalian juga yang mau mentraktir Mimin Kopi, link traktir sudah ada di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskeun meluncur. Wan Feng Huan yang melihat teknik Kinan pun sedikit kagum. Ia pun memuji Kinan dengan berkata, seperti yang diharapkan dari seseorang yang sudah melampaui aturan kultivasi. Martial Mon Art lapisan keempat biasa bukanlah lawanmu sama sekali. Setelah perkataannya tersebut, Wan Feng Huan pun langsung mengeluarkan aura gelap mematikan dari tubuhnya. Dengan rasa penuh percaya diri dan senyum jahatnya, ia merasa jika dirinya ini berada di level lebih tinggi daripada Kinan. Sayang sekali, orang berbakat sepertimu harus bertemu denganku, ucapnya. Ia lalu membentuk sebuah formasi yang bernama Asien Serene Spirit, di mana formasi tersebut mengeluarkan energi kekuatan yang memiliki aura membunuh yang kuat. Ternyata, formasi tersebut memunculkan sebuah tombak dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Wan Feng Hon pun langsung menyerang Kinan menggunakan tombak tersebut. Namun, Kinan masih berhasil menghindari serangannya itu. Wan Feng Hun secara bertubi-tubi menyerang Kinan menggunakan tombaknya, mulai dari tebasan hingga tusukan. Wan Feng Hun lancarkan kepada Kinan. Kinan pun masih menghindari serangan tersebut dan melihat pergerakan dari Wan Feng Hun. Wan Feng Hun yang mengira jika Kinan tidak bisa menyerang balik dan hanya mampu menghindari serangannya itu merasa semakin percaya diri dan di atas angin. Dengan senyuman kesenangan, Wan Feng Hun berkata kepada Kinan, "Jangan khawatir, aku tidak akan langsung membunuhmu. Sebaliknya, aku akan mengubahmu menjadi budak petarungku untuk hidup dan mati untukku," ucapnya. Namun lagi-lagi ketika Wan Feng Hun menyerang Kinan kali ini, Kinan menginjak tombak itu, lalu meloncat berputar ke belakang menjauhi Wan Feng Hun. Melihat Kinan yang masih mampu menghindari serangannya, Wan Feng Hun pun terlihat sangat kesal. "Sialan, Kinan," ucapnya. Tapi walaupun Kinan mencoba untuk menghindari pertarungan dan berusaha untuk lari, ketiga kultivator tersebut nampaknya takkan membiarkan Kinan lolos begitu saja. Mereka pun mengejar Kinan. "Kinan, kau pikir kau akan lari kemana? Jangan berpikir untuk kabur, kau takkan bisa," ucap mereka. Kemudian salah satu dari tiga kultivator itu meloncat ke arah Kinan dan memberikan sebuah serangan yang bernama Soul Connecting Monad First. Sebuah pukulan api biru pun mengarah kepada Kinan yang saat ini dirinya tengah berada di udara. Namun, Kinan masih tetap tenang. Kinan bahkan meledek kultivator itu. "Kau pikir kau bisa menghentikanku?" ucap Kinan. Kinan kemudian mengeluarkan sebuah teknik yang bernama Martial God Mon Art Pattern dan terlihat tubuh Kinan diselimuti aura hitam pekat. Kinan pun membalas serangan kultivator itu dengan aura hitam yang berbentuk anak panah. Tiga aura anak panah itu pun seketika langsung menyerang ketiga kultivator yang mengejarnya. "Mati kalian," ucap Kinan. Sebuah ledakan besar pun tercipta akibat serangan Kinan yang begitu kuat. Namun tampaknya ketiga kultivator dapat menghindari serangan Kinan tersebut dan mereka masih selamat. Wan Feng Hun terlihat terkejut dan tak percaya. Dia berpikir dari mana Kinan mendapatkan kekuatan yang begitu banyak mengandung kultivasi martial mon art. Ia pun sangat geram kepada Kinan karena Kinan selalu berhasil membalikan keadaan. Di sisi Kinan, ia pun menggunakan sebuah monad art yang membuat tubuhnya mengeluarkan sebuah sayap berwarna hitam.
Kinan pun di sini mulai terbang dan menjauh dari ketiga kultivator yang memburunya. Tapi para kultivator itu tentu saja takkan membiarkan Kinan pergi begitu saja. Salah seorang kultivator berteriak, "Ayo, kejar dia! Jangan biarkan dia lolos dengan mudah. Kita harus mengambil kepalanya," ucapnya. Serentak, ketiga kultivator itu langsung mengejar Kinan dengan kekuatan penuhnya. Dan terlihat mereka hampir berhasil mengejar Kinan. Kinan yang melihat ketiga kultivator itu masih belum menyerah pun, ia bergumam, "Tidak, kalau ini berlanjut seperti ini, mereka pasti mengejar. Aku bahkan mungkin menarik orang lain. Aku perlu menemukan cara untuk menghilangkannya." Kinan pun mencoba menggunakan mata kiri God of War-nya untuk melihat area sekitar. Tapi tampaknya tempat tersebut telah dilapisi oleh semacam teknik yang membuat pengguna mata tidak bisa mengidentifikasi area itu. Bahkan, mata kiri God of War tidak bisa mengintip ke wilayah pegunungan yang lebih dalam. Itu seharusnya salah satu zona bahaya di Dao Origin Heavenly Mountain, ucap Kinan di dalam hatinya. Ketika Kinan sedang mencari tempat persembunyian, tiba-tiba di dekat Kinan muncul Runeblood Martial Monarch. Runeblood Martial Monarch terlihat senang melihat Kinan yang sedang terdesak. Ia pun tertawa puas dan bahkan tidak menyangka jika Kinan akan berakhir seperti ini di tempat ini. Walaupun dari kelompok yang sama dengan Kinan, yaitu aliansi anti-Heaven, tapi dari awal pertemuannya bersama Kinan, Runeblood Martial Monarch tidak menyukai Kinan dan berniat untuk menyingkirkan Kinan. Kondisi Kinan pun saat ini benar-benar sedang ditekan parah. Bukan hanya Wan Fenghun serta antek-anteknya yang mengejar Kinan. Bahkan saat ini Kinan harus berhadapan dengan musuh baru, yaitu Runeblood Martial Monarch. Kinan pun dikepung dari dua arah. Tampaknya Kinan sudah tidak bisa menemukan jalan keluar lagi. Runeblood Martial Monarch lalu menatap dan menawarkan kerjasama kepada Wan Fenghun. Ia berkata sambil menatap Wan Fenghun, "Kultivator Wan Fenghun, kenapa kita tidak bekerja sama untuk membunuh orang ini? Tapi aku mau mengambil 30% Sky Severing Dragon Claw miliknya. Namun, dikarenakan Runeblood Martial Monarch meminta jatah yang cukup besar, hal tersebut membuat Wan Fenghun agak ogah bekerja sama dengannya." Wan Fenghun mengatakan jika 30% tidak senilai dengan Runeblood Martial Monarch. Tapi di sini Runeblood Martial Monarch pun mengatakan jika kalau aku berani bilang begitu, itu artinya aku berkualitas. Namun tak peduli metode apapun yang kugunakan untuk berurusan dengan Kinan, kalian tidak diizinkan untuk mengungkapkannya. Melihat dari apa yang dikatakan oleh Runeblood Martial Monarch, walaupun ia ingin melenyapkan Kinan, tapi tampaknya ia juga tidak ingin keluar dari aliansi anti-Heaven yang membuat ia meminta agar Wan Fenghun tidak mengungkapkan kepada siapapun jika Kinan mati oleh dirinya. Mendengar jika Runeblood Martial Monarch ini cukup meyakinkan, Wan Fenghun pun akhirnya menyetujui kerjasama tersebut. Runeblood Martial Monarch lalu menggunakan sebuah teknik yang bernama The Thousand Blood Apparatus. Ternyata ia membagi dirinya menjadi tiga, dan terlihat pedang yang dikeluarkannya juga mengandung niat membunuh yang begitu kuat. Runeblood Martial Monarch pun menatap Kinan dan mulai mengejek Kinan. "Kinan, bukannya kau begitu sombong di aliansi anti-Heaven? Kali ini aku tidak sabar untuk melihat apa kau bisa tetap sama," ucapnya dengan kearoganan. Wan Fenghun juga mulai menyiapkan tombaknya untuk menyerang Kinan. Terlihat Wan Fenghun mengumpulkan energi yang seperti petir di sekujur tubuhnya. Ia juga ingin Kinan dibereskan dengan cepat. Waktunya sempit, ruangnya akan diganti setiap setengah jam. Kita tidak boleh membiarkannya melarikan diri lagi, ucapnya dengan mempersiapkan sebuah serangan yang kuat. Kinan pun langsung dikepung oleh 6 jiwa yang siap menyerangnya. Kemudian 6 serangan dari berbagai arah pun tertuju kepada Kinan.
Terlihat Kinan sedikit panik oleh gabungan serangan tersebut. Dengan menyiapkan sebuah serangan di tangannya, Kinan berpikir untuk memperlihatkan kultivasinya yang sebenarnya. Karena jika Kinan masih menahan kekuatan aslinya, maka diri Kinan pasti akan berada dalam bahaya besar. Kinan lalu menebaskan pedang Setring Sabernya untuk menghalau serangan gabungan tersebut. Dengan sekali tebasan, serangan gabungan itu pun langsung hancur seketika. Kinan pun lalu merasakan ada pembukaan ruang teleportasi. Ia pun segera melesat terbang menuju arah aura ruangan pembukaan teleportasi tersebut menggunakan teknik Unstoppable Step-nya dan berharap bisa meninggalkan orang-orang tersebut. Mimin ingatkan, di sini Kinan bukan tidak mampu untuk melawan 4 kultivator yang memburunya itu. Namun dikarenakan Kinan tengah menghemat energinya, jadi dia memilih untuk menghindari pertarungan secara langsung. Lanjut, keempat kultivator itu lalu meminta Kinan untuk menyerah. Walaupun Kinan berusaha untuk melarikan diri, namun mereka akan terus mengejar Kinan, walaupun sampai ujung dunia sekalipun. Dan juga mereka yakin jika Kinan takkan mampu bertahan lebih lama lagi. Kinan pun merasa jika dirinya terus-menerus menghindari pertarungan, maka cepat atau lambat dirinya pasti akan tertangkap. Maka dari itu, Kinan pun memutuskan akan melawan para kultivator yang mengejarnya sampai titik darah penghabisan. Sesaat setelah Kinan berpikir seperti itu, tiba-tiba terlintas cahaya kuning di depan Kinan. Kinan awalnya mengira itu adalah space transformasi, namun tampaknya bukan. Tapi yang anehnya, Kinan pun dipindah tempatkan ke Land of White Bones. Merasakan keanehan itu, di sini Kinan lalu bergumam, belum waktunya untuk transformasi ruang. Sepertinya kita sudah memicu pembatasan dan memasuki area terlarang jauh di pegunungan. Tapi tampaknya bukan hanya Kinan yang dipindahkan ke tempat tersebut. Orang-orang yang mengejar Kinan pun ternyata telah berada di tempat itu. Kinan, mau kabur dan melarikan diri kemana kau sekarang? Ucap Wan Feng Hun. Tapi di saat Kinan tengah memperhatikan area sekitar, Kinan pun melihat seniornya yaitu Tangkisan tengah bertarung dengan Meng Langxie. Kinan pun cukup terkejut melihat Tangkisan di tempat ini. Ia lalu berpikir, apakah tempat ini mengandung salah satu dari 12 harta karun Tianba dan Tangkisan serta Meng Langxie sedang memperebutkannya. Tangkisan yang sedang bertarung pun merasa hawa keberadaan Kinan. Ia lalu melirik ke belakang dan melihat Kinan. Kinan, sedang apa kau di sini? Tanya Tangkisan. Melihat di belakang Kinan terdapat 4 kultivator yang sedang memburu Kinan. Tangkisan pun menjadi tersulut emosi. Ia lalu berkata dengan tatapan tajam ke arah 4 kultivator itu. Kalian berempat bekerja sama untuk membunuh juniorku? Berani sekali kalian. Tangkisan kemudian lalu mengeluarkan aura membunuhnya untuk menggertak keempat orang itu. Jika kalian ingin membunuh juniorku ini, maka kalian harus mati di tanganku, ucap Tangkisan. Namun di sini, Kinan pun meminta agar Tangkisan tidak usah mengkhawatirkan dirinya, dikarenakan Kinan mampu menghadapi orang-orang ini. Namun ternyata alasan Kinan menolak tawaran bantuan dari Tangkisan, dikarenakan Kinan tidak ingin jika Tangkisan melewatkan 12 harta karun Tianba yang tersembunyi jika menolong dirinya. Meng Langxie juga mengatakan kepada Tangkisan untuk tidak memalingkan pandangannya dan tidak usah jadi pahlawan padahal dirinya juga tengah bertarung. Meng Langxie sambil memberikan sebuah serangan kepada Tangkisan mengatakan jika Tangkisan cukup urus diri sendiri dulu sebelum memikirkan orang lain. Dengan menahan serangan dari Meng Langxie, Tangkisan mengatakan jika walaupun ia tengah bertarung dengan Meng Langxie, tapi menurut Tangkisan, Meng Langxie ini tidak memenuhi syarat untuk menghentikannya. Tangkisan pun lalu memberikan sebuah serangan kepada Meng Langxie yang membuat Meng Langxie harus terpukul mundur. Namun, nampaknya Meng Langxie memiliki sebuah rencana lainnya untuk menghadapi Tangkisan. Walaupun sebenarnya Tangkisan memiliki kekuatan yang berada di atas dirinya.
Ia berkata kepada Tangkisan dengan sebuah senyuman licik. Tangkisan, kau pikir aku tidak tahu kalau kultivasimu sudah meningkat secara signifikan. Untuk membunuhmu, aku sudah secara khusus menyiapkan sesuatu hanya untukmu. Setelah berkata seperti itu, ia pun lalu mengeluarkan 3 buah bola energi yang terdapat pedang di dalamnya, lalu melancarkan serangannya tersebut kepada Tangkisan. Ternyata energi dan pedang tersebut adalah ketiga saudaranya Tangkisan. Tangkisan pun cukup terkejut dan ia menjadi ragu untuk menangkis serangan tersebut. Kau, ucap Tangkisan kesal kepada Meng Langxie. Kinan pun yang melihat ketiga saudara Tangkisan yang tidak lain adalah seniornya sungguh terkejut. Ini, ucap Kinan. Meng Langxie tampak senang karena dengan rencananya tersebut ia yakin bahwa Tangkisan akan berhasil ia kalahkan. Ia pun berkata dan tertawa. Hahaha, Tangkisan, Tangkisan. Untuk berurusan denganmu, aku sengaja berkunjung ke distrik bawah untuk menemukan artefak yang digunakan 3 saudaramu sebelumnya, hanya untuk memurnikan aura mereka dan menempa ketiga pedang ini. Mendengar ucapan dari Meng Langxie, tentu saja membuat Tangkisan sangat murka. Dengan wajah penuh amarah, Tangkisan berkata kepada Meng Langxie, Meng Langxie, karena kau cari mati sendiri dan menyentuh garis bawah hatiku, maka aku akan memenuhimu, ucap Tangkisan. Tangkisan kemudian melirik Kinan yang saat ini tengah direpotkan oleh keempat kultivator yang memburunya. Tangkisan berkata kepada Kinan, Junior, coba tahan mereka. Aku akan datang membantumu saat aku membunuh binatang ini, ucap Tangkisan. Namun di sini Kinan pun mengingatkan Tangkisan untuk tidak mengkhawatirkannya karena dia mampu menangani semua orang itu. Di sini Wan Fenhun pun dengan sebuah serangan yang tertuju kepada Kinan berkata, apa itu kata-kata terakhirmu? Kalau sudah di sini dan matilah, ucap Wan Fenhun. Bukan hanya Wan Fenhun, Runeblood Martial Monart juga seketika menyerang Kinan dari arah belakang. Kinan, matilah, ucap Runeblood Martial Monart. Namun nampaknya Kinan masih bisa menghindari serangan tersebut. Di sisi Tangkisan sendiri saat ini, walaupun yang dilawannya hanyalah jiwa dari ketiga saudaranya, namun nampaknya Tangkisan sedikit ragu untuk melancarkan serangan-serangannya. Tangkisan hanya bisa menghindari serangan tersebut tanpa bisa melawan balik. Ia masih ragu untuk menghancurkan ketiga aura dari saudaranya tersebut. Meng Langxie sangat senang ketika melihat Tangkisan kerepotan dikarenakan Tangkisan tidak bisa melawan balik atau tidak bisa menyakiti ketiga saudaranya. Meng Langxie tertawa dan berkata, Tangkisan, tampaknya kau sudah menemukan bahwa meskipun pedang itu tidak kuat, mereka mampu menahan niat membunuhmu. Bahkan kalau kau punya 100% kekuatanmu, kau hanya bisa menggunakan paling banyak 30%. Melihat seniornya yang tengah kewalahan dan tidak sanggup untuk menghadapi ketiga saudaranya walaupun dalam bentuk aura, Kinan pun di sini memandang Tangkisan dan bergumam, kakak senior dalam keadaan darurat. Kalau pertarungannya berlarut-larut, dia bukan hanya akan gagal mendapatkan warisannya, tapi dia juga akan terluka parah atau terbunuh. Aku harus menemukan cara untuk memecahkan situasinya. Kinan berpikir untuk membantu Tangkisan, tapi dia masih belum mempunyai rencana. Tiba-tiba ia pun ingat sesuatu dan mengeluarkan liontin pemberian dari Putri Miao Miao. Liontin yang diberikan Putri Miao Miao padaku sekarang bisa digunakan, ucap Kinan, yang ternyata
akan memberikan liontin tersebut kepada kakak seniornya yaitu Tangkisan. Kinan pun kemudian memberikan aura dari liontin itu untuk melindungi Tangkisan. Kakak senior, aku di sini untuk membantumu, ucap Kinan. Tangkisan yang tidak menyangka jika Kinan akan membantunya, ia pun sungguh terkejut. Apa yang sedang kau lakukan? Ambil kembali, ucap Tangkisan. Lalu ia bergumam, kalau dia memberiku kekuatan ini, bagaimana Kinan akan melawan musuh yang kuat ini? Ucap Tangkisan yang mengkhawatirkan Kinan. Sedangkan di sini Wan Fenhun sedang menyiapkan energi yang sangat kuat di tangannya. Wan Fenhun menganggap jika Kinan itu bodoh. Kinan malah memberikan liontin itu kepada Tangkisan, sedangkan nyawanya sendiri tengah terancam. Kinan, kau adalah pria yang penuh cinta dan kebenaran. Aku tidak sabar untuk melihat bagaimana kau akan melarikan diri dan selamat dari serangan berikutnya. Seketika, keempat kultivator itu langsung menyerang Kinan dengan bersamaan. Terlihat kekuatan yang mereka lancarkan kepada Kinan sangat kuat dikarenakan itu adalah sebuah serangan gabungan dan sebuah ledakan pun besar yang membuat area sekitar menjadi tergetar. Terlihat aura api yang begitu berkorban. Tangkisan yang melihat adik seniornya diserang secara bersamaan, ia pun berteriak, "Kinan!" Ternyata di sini Tangkisan menganggap jika Kinan sudah mati di tangan keempat kultivator itu. Dengan rasa amarah yang memuncak, Tangkisan pun kemudian di sini bergumam, "Setelah aku membunuh Meng Langxie, aku akan membunuh kalian," ucap Tangkisan. Tangkisan pun kemudian mengarahkan pedangnya tersebut ke arah Meng Langxie. "Aku akan membalas kematian adikku," ucap Tangkisan dengan penuh kekesalan. Tapi di sini Wan Fenhun sangat senang. Ia tertawa dan berkata, betapa konyolnya hal seperti itu. Untuk apa yang disebut persaudaraan? Mengapa Kinan mau mengorbankan hidupnya hanya untuk Tangkisan semata? Ucap Wan Fenhun. Tetapi ternyata di sini liontin milik dari Miao Miao pun masih berguna untuk Kinan. Terlihat Kinan masih hidup dan dilindungi oleh liontin tersebut. Walaupun Kinan merasakan luka yang begitu parah di dalam tubuhnya, namun liontin tersebut ternyata dapat menyembuhkan luka itu. Kinan kemudian bergumam, sepertinya aku membuat taruhan yang tepat kali ini. Token giok yang ditinggalkan oleh sang putri benar-benar bisa menyuntikkan kehidupan ke dalam diriku saat tubuhku hancur, ucap Kinan. Di sisi lain, di sini Runeblood Martial Monart yang merasa jika Kinan takkan selamat dan sudah pasti meninggoy, ia pun berkata, "Kinan, bahkan kalau kau mati, aku akan menggunakan seni rahasia Blood Tribe dan mengubah fragmen jiwamu menjadi budakku," ucap dari Runeblood Martial Monart yang ingin menjadikan Kinan sebagai budaknya. Kinan pun tiba-tiba muncul kembali di hadapan mereka dan berkata, "Maaf, kau mungkin akan kecewa," ucap Kinan dengan aura kehijauan yang mengelilingi tubuhnya. Aura kehijauan itu berasal dari liontin yang diberikan oleh Putri Miao Miao sebagai penyembuh tubuh Kinan. Wan Fenhun sangat terkejut melihat jika Kinan masih hidup dan baik-baik saja. "Kau tidak mati, mustahil," ucap Wan Fenhun yang seketika seperti terkena serangan petir. Kinan pun tertawa sambil melarikan diri dari tempat tersebut. "Haha, dasar kalian bodoh," ucap Kinan. Runeblood Martial Monart pun meminta untuk mereka segera mengejar Kinan. Seketika dengan cepat mereka pun lalu mengejar Kinan ke arah gua. Tangkisan yang melihat Kinan baik-baik saja, ia merasa jika Kinan ini benar-benar sembrono. Ia benar-benar bertaruh akan kehidupannya hanya untuk demi orang lain, ucap Tangkisan. Kemudian setelah itu, Tangkisan melirik ke arah Meng Langxie dan berkata, "Meng Langxie, saatnya untuk mengakhiri pertarungan di antara kita.
ucap Tangkisan. Meng Langxie yang sebelumnya memiliki harapan untuk mengalahkan Tangkisan. Saat ini dia juga sudah kehilangan cara bagaimana untuk mengalahkan Tangkisan. Dikarenakan kartu trapnya sudah terpakai dan gagal. Ia pun bergumam, "Brengsek, aku akan menang kalau bukan karena Kinan," ucapnya. Meng Langxie ternyata sangat kesal kepada Kinan karena rencananya yang telah ia susun kacau balau dikarenakan ulah Kinan. Di sisi lain, keempat kultivator yang berada di celah di Land of White Bonus tengah mengejar Kinan. Mereka pun berteriak, "Kinan, jangan kabur kau," ucap mereka. Namun nampaknya di sini Kinan sedang mengulur waktu hingga Space Transformation muncul di tempat tersebut dan memindahkan mereka ke tempat lain. Kinan pun berkata, "Apa kalian masih belum sadar juga?" ucap Kinan. Runeblood Martial Monarch pun kemudian menyerang Kinan. "Mati," ucap Runeblood Martial Monarch. Namun ketika Runeblood Martial Monarch menyerang Kinan, Space Transformasi pun telah terjadi. "Saatnya untuk transformasi ruang," ucap Kinan. Kinan pun kemudian dipindahkan ke suatu tempat. Namun baru saja ia berpindah tempat, tiba-tiba sebuah serangan pun mengarah kepada Kinan. Kinan pun kemudian menghancurkan serangan tersebut walaupun tubuhnya masih dalam keadaan terluka. Ia pun kemudian terduduk karena merasakan kesakitan di sekujur tubuhnya akibat pertarungan sebelumnya. Terlihat jimat-jimat melayang di langit. Kinan pun berkata, "Ruang jimat, sepertinya beberapa jimat itu menyerangku saat aku tiba." Ternyata yang menyerang Kinan bukanlah seorang kultivator, melainkan sebuah jimat atau beberapa jimat yang melayang di langit. Kinan pun kembali bergumam, kalau semua jimat ini mulai aktif pada saat yang sama, itu akan menjadi sedikit menakutkan. Sepertinya aku aman untuk saat ini. Aku harus menemukan tempat persembunyian untuk pulih dari cedera. Kinan pun kemudian mencari tempat persembunyian hingga akhirnya dia menemukan sebuah gua. Setelah masuk ke dalam gua tersebut, Kinan pun kemudian lalu memulihkan kekuatan serta memulihkan tubuhnya. Kinan di sini bergumam, untuk luka-luka lainnya, Life Force di Leontin saja tidak akan membuat perbedaan. Aku hanya bisa menunggu sampai sembuh perlahan. Ternyata Leontin yang diberikan oleh Putri Miao Miao kepada Kinan tidak dapat sepenuhnya menyembuhkan luka Kinan. Kinan pun di sini sambil menunggu lukanya sembuh total, ia pun akan terus mencari Sky Sparing Dragon Claw. Tiba-tiba Kinan pun merasakan perasaan yang aneh. Kinan bergumam, "Perasaan ini, mungkinkah Aokue dan Simakong akan datang?" ucap Kinan. Kinan kemudian mengeluarkan sebuah cermin yang bernama Ten Forbidden Art Secret of Illusionary Dragon. Kemudian di sini Aokue atau Senior Naga dan Simakong pun datang. "Kinan, kita bertemu lagi," ucap Simakong. "Simakong, apa yang terjadi dengan lengan kirimu?" tanya Kinan. Simakong kemudian berkata, "Kamu tidak mengerti ini kan? Itu adalah seni rahasia yang aku temukan. Aku menyegel lengan kirinya dengan Monarch Art, memungkinkannya untuk mengumpulkan kekuatan. Semakin lama kekuatan terakumulasi, semakin kuat Monarch Art-nya. Kau juga tahu, supaya aku bisa lebih baik lagi, satu-satunya harapanku adalah ikut serta dalam kontes God Horoscope. Namun dengan kekuatanku, bergabung dengan kontes God Horoscope sama saja dengan cari mati. Tapi sekarang aku sudah punya sedikit harapan," ucap Simakong yang saat ini sudah menemukan cara untuk mengikuti kontes God Horoscope. Mendengar hal tersebut, Kinan pun sangat senang karena Simakong berhasil menemukan sebuah teknik atau sebuah cara meningkatkan kekuatannya. Sedangkan di sisi gua, terlihat seseorang tengah memperhatikan pintu gua tersebut. Senior Naga pun mengetahui hal itu. Senior Naga kemudian berkata, "Siapa yang memata-mataiku?" ucap Senior Naga. Senior Naga kemudian memberikan sebuah pelindungan di dalam gua tersebut, sehingga tidak akan ada orang yang bisa memata-matai mereka.
Kinan kemudian bertanya kepada senior naga, "Oh kue, karena kamu bisa menghapus keberadaan kami dari ruang ini, bisa tidak kau menangkap atau menyembunyikan keberadaan Skyfaring Dragon Claw ini?" Tanya Kinan. Skyfaring Dragon adalah ras yang unik. Aku tidak akan bisa menyembunyikan keberadaannya. Tapi, aku punya cara untuk membuatmu melihat Skyfaring Dragon Claw di ruang ini dan di ruang lain manapun. Aku juga bisa membantumu untuk mengambil Skyfaring Dragon Claws, tapi menunggu ruang berubah atau pergi ke ruang lain. Sungguh? Tanya Kinan. Kemudian senior naga pun berkata kembali, tetapi ada batasnya. Kedua teknik ini hanya bisa digunakan 3 kali dalam setengah jam. Ruang yang diungkapkan kepada kita diacak. Semuanya tergantung pada keberuntungan. Apa kita bisa menemukan tempat dengan banyak Skyfaring Dragon Claw atau tidak? Tidak apa-apa, senior. Ayo kita gaskan. Maka sekarang aku akan melakukan seni terlarang pertama. Kemudian di sini senior naga itu pun membuka Ten Forbidden Art Skyfaring Dragon Mirror untuk Kinan bisa menemukan Skyfaring Dragon Claw yang ia cari.